Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Ya, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat sebuah aplikasi ya yang terkait dengan perancangan sebuah project management. Ya, ini sebenarnya bisa diaplikasikan ke mana saja ya, tergantung daripada kebutuhan kita ya. Nah, dalam hal ini kita akan contohkan bagaimana sebuah project management ya bisa diaplikasikan seperti ini teman-teman. Ya, jadi ada beberapa fitur yang sudah kita kembangkan di sini ya. Dan inilah contoh yang sudah saya perbarui sampai saat ini. Ya, oke, kita mulai lakukan overview saja. Ya, sementara ini kita lakukan overview. Ya, di lain waktu barangkali kita bisa mengupas tuntas tentang menu-menu yang tersedia. Ya, saya akan bahas dari pertama dulu ya. Oke. Jadi project management database ini itu biasanya diaplikasikan untuk ya men-tracking atau menelusuri progres atau mencatat ya progres yang terkait dengan sebuah aktivitas ya. Artinya aktivitas yang dilakukan dalam bentuk project ya, dimana dia membutuhkan misalkan ini ya tanggal ya, kita mulai dari sini tanggal dibuat tanggal berapa, kemudian di sini biasanya ada nomor projectnya yang diregistrasi ya seperti ini ya. Kemudian untuk penandaan ini saya kasih garis bawah, artinya dia nanti di sana muncul sebuah pop up form. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman. Nah, di mana dia akan menjelaskan secara terperinci kembali ya tentang aplikasi ya, atau misalkan apa istilahnya kegiatan atau aktivitas atau keseluruhan daripada informasi project yang disediakan ya. Jadi seperti ini teman-teman. Begitu diklik di sini dia akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah sudah sesuai dengan project number ya. Misalkan kalau kita klik yang di nomor 2 misalkan seperti ini. Ya, di sini juga udah muncul yang project nomor 2. Nah, kemudian di sini yang saya highlight lagi di sini yaitu juga artinya dia bisa diklik ya. Nah, ini dia terkait seperti ini ya. Jadi ada di sini ada project numbernya, kemudian di sini ada project ID-nya. Oke, dari sini teman-teman ya. Jadi project number, kemudian di sini juga ada. Nah, project numbernya, project ID sini. Nah, kemudian di sini juga ada ownernya ya. Jadi biasanya ada ownernya. Ini belum saya lengkapi ya. Jadi ini ke sini owner daripada project tersebut, baru ke sini ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, nah di sini juga ada fungsi terbilang ya. Saya sertakan di sini juga fungsi terbilang ya, biar tidak hilang begitu saja ya. Misalkan di sini ya 125 juta ini misalkan annual saving sini ya. Udah ada langsung fungsi terbilangnya di sini. Ya, oke teman-teman. Nah, di sini fasilitator ID ya. Di sini juga biasanya ada di dalam sebuah aktivitas project itu ada namanya pembimbing ya, atau fasilitator atau apa istilahnya di sana ya, atau ya penasehat atau advisor, atau bisa dibilang project leadernya ya, itu seperti ini ya. Jadi dia juga sudah di sini kita bikin di sini fasilitator ID-nya adalah 1, di sini ada nomor 1 juga. Ya, jadi dia sudah terkoneksi ke sini. Nah, jadi informasinya cukup lengkap di sini teman-teman ya. Apa saja yang tersedia di sini, informasinya yang kita butuhkan ya. Di sini misalkan ada yang jelas nama ya. Kemudian di sini nama perusahaannya misalkan ya. Kemudian type of business dan sebagainya. Artinya misalkan di sini kalau misalkan vendor yang mengerjakan ini kita bisa masukkan data-data vendor di sini ya. Ya, tapi kalau masih kita dalam satu tim, dalam satu perusahaan, jadi ini cukup orang-orang kita saja. Jadi data yang terkait saja yang kita bisa stabilkan di sini. Oke, kalau misalkan tampilan depannya belum mencukupi informasi, jadi di sini kita bisa tambahkan remark apa saja di sini
ya. Oke, di sini tambahkan sendiri datanya ya. Kemudian di sini juga klik di sini atau move seperti ini ya. Kita bisa seperti ini, tambahkan sendiri semuanya informasi juga ini ya. Jadi artinya begitu banyak informasi yang bisa kita lampirkan di dalam di dalam sebuah database ya, khususnya yang mengelola tentang project management ini ya, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kemudian di sini juga kita menampilkan ya informasi ya, berupa misalkan gambar atau fitur ya di sini seperti ini teman-teman ya. Oke, saya menggunakan ini aja ya. Jadi yang merah ini ya, ini misalkan adalah untuk mencirikan sebuah project itu ya, mungkin ada gambar-gambar terkait ya. Ini misalkan contohnya tidak nyambung ya di sini ya. Gambar-gambarnya itu silakan disesuaikan dengan project yang diambil. Misalkan di sini ya, kita mau bikin di sini project tentang celana, otomatis ini gambarnya di sini juga harusnya gambar-gambar pakaian ya terkaitnya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini juga ada project spendingnya ya. Jadi berapa yang dibutuhkan untuk pengeluaran project tersebut dan berapa dia mendapatkan savingnya ya dalam setiap tahun ya. Oke. Kemudian di sini area-areanya bisa bagian manufacturing, bagian produksi, bagian engineering ya, HR, HRD, HSE ya, dan sebagainya ya. Finance juga bisa ya, tergantung project yang diambil, misalnya seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian kita juga ada di sini ya. Di sini kita bisa menghitung remaining days-nya ya. Jadi di sini misalkan ketika project itu didaftarkan ya. Ketika project itu didaftarkan pada tanggal ya, misalkan sini ya 13 Januari 2020 misalkan ya. Kemudian di sini dia akan berakhir di 30 September 2021 misalkan seperti itu ya. Ya, ini jadi ini. Jadi kita bisa menghitung ini adalah sisa waktu yang tersedia adalah 200 hari. Atau kalau di sini juga kita lihat ya, usia proyek ini sudah 1 tahun 2 bulan 6 hari ya, sejak dia didaftarkan sampai per tanggal hari ini ya, 14 Maret 2021 dia sudah ini ya, ada sekian hari, 1 tahun 2 bulan 6 hari, atau kalau dalam hari adalah 426 hari. Nah, sini sudah ada perhitungannya teman-teman ya. Jadi formula-formula ini sudah harus teman-teman kuasai. Kemudian, nah di sini yang sering sekali ditanyakan ya. Jadi bagaimana saya menghubungkan ya, ketika saya misalkan di sini klik di sini, kemudian istilahnya informasi yang terkait saja yang benar-benar muncul. Misalkan di sini kalau tadi project nomor 2, jadi di sini juga project nomor 2 ya di sini. Ya, ini project nomor 2 yang muncul. Nah, itu teman-teman harusnya sudah mengetahui itu, karena sudah di beberapa video yang lain sudah saya sebutkan juga. Ya, karena saat ini kita overview, kita tidak membahas secara rinci terlebih dahulu. Kita hanya melihat fokus kepada bagaimana project management ini aplikasi ya. Ya, bagaimana cara menggunakan aplikasi project management ini. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah di sini adalah ada menu baru ya. Ya, di sini oke, sebenarnya RTF di sini ya. Nah, di sini RTF ini adalah penting sekali ya. Jadi RTF di sini itu dia bisa menambahkan ini sebuah fitur baru, di mana di dalamnya ini ya bisa diedit di Microsoft Word ya. Ya, kemudian di sini bisa menaruh teks ya, menaruh image atau gambar ya, gambar di sini misalkan ya, gambar apa misalkan itu ya. Ini bisa dimasukkan ya, dan juga sudah sesuai dengan posisi ininya ya, project ini misalkan di sini nomor 1, di sini juga nomor 1 ya. Jadi sudah sama juga caranya ya. Nanti intinya ketika dia di sini kita klik, dia akan muncul juga yang nomor 1 ya, sesuai dengan ini ya.
Nah sekarang misalkan kalau nomor 2, nah ini juga udah Pro 2 ya. Coba kita coba nomor 3, masih kosong ya. Nah di sini sebenarnya bisa nanti kita langsung ketik di sini ya. Nah seperti ini misalkan ya. Udah kita save record ya. Udah kita kembali ke sini. Nah udah ada di sini teman-teman ya. Oke, close. Nah itu contohnya ya. Jadi kita bisa langsung ketik di sana, informasinya cukup lebar ya, dan di sini kalau kita lihat dia bisa sampai panjang sekali sini ke ini ya. Coba saya copy misalkan di sini. Ya. Sampai bisa panjang sekali teman-teman. Nah itu ya. Bisa teman-teman lihat betapa panjangnya karakter ini yang bisa diketikkan di sini ya. Cukup sangat jelas sekali ya. Jadi fungsi dari RTF di sini sangat-sangat membantu sekali di dalam penjelasan proyek-proyek yang cukup rumit ya. Ya, atau misalkan proyek-proyek yang cukup apa istilahnya terperinci dibutuhkan informasinya ya. Oke, teman-teman bisa masukkan apa saja di situ informasinya. Kemudian di sini juga sama, kita bisa klik di sini. Owner juga sama di sini. Nah, ini misalkan ya ini ownernya misalkan ya. Jadi di sini kita juga udah bisa menampilkan ya, bagaimana owner daripada project ini ya, misalkan seperti ini ya. Oke, nama perusahaannya ini misalkan contohnya saja, misalkan fotonya ya, ini juga bisa kasih informasi lagi di sini. Oke teman-teman ya, jadi cukup terperinci. Nah di sini misalkan kalau kita mau upload fotonya juga bisa ya, ya kita bisa tambahkan sini, tinggal add saja, add kemudian masukkan fotonya ke sini, klik tombol add di sini. Jadi tombol add di sini untuk menambahkan foto, ini untuk menghapus, misalkan di sini kita hapus, kemudian di sini ini untuk membuka, untuk menampilkan foto aslinya yang lebih besar. Kemudian save as, ini bisa menyimpan ya, menyimpan lampiran tersebut ya, dan seterusnya. Oke, kemudian di sini fitur-fitur adalah bagaimana kita misalkan ya, kita memfilter informasi yang ada di dalam project management ini ya. Jadi filternya seperti ini, misalkan departemen engineering, kemudian kita bisa tampilkan semua. Nah di sini ada all-nya ya, HRD misalkan ya, seperti itu. Oke. Dan ketika kita ingin tampilkan semuanya, tinggal klik all saja. Nah kita lihat kembali sudah memunculkan semua informasi. Ya demikian juga yang lainnya ya. Kita misalkan di sini kita lihat di sini due date-nya, kemudian kita lihat di sini yang 30 April 2020 di sini sudah muncul dan kita bisa tampilkan kembali. Nah, this lab ini adalah yang di sini. Ya. This lab-nya ini adalah waktu yang tersisa ya. Jadi misalkan ya tadi ini ya ini sama dengan ini ya. Waktu yang tersisa ini dash remain di sini ya. Kita juga bisa menggunakan conditional formatting di sini ya. Jadi kalau dia masih aman, berarti masih positif, artinya dia masih aman proyek tersebut ya. Jadi masih tersisa hari untuk menyelesaikannya. Tapi kalau dia sudah merah begini, artinya ya di sini yang sudah merah begini ya, yang sudah merah begini, artinya bahwa ini harinya sudah habis ya, dia sudah ngutang ya, udah minus ya harinya ya 104, jadi proyeknya molor, misalkan seperti itu ya. Nah kemudian kalau yang ini adalah yang kuning ya, tergantung formula yang kita buat ya. Jadi di sini kita buat formulanya adalah kalau waktunya masih sekitar 1 bulan atau 30 hari, kita buat di sini dengan warna kuning ya. Jadi kita bisa bikin alert ya, artinya atau bisa bikin notifikasi bahwa ini waktunya sudah mepet sekali untuk dikerjakan ya. Ya. Jadi di sini ada kata-kata need monitoring di sini ya. Ya, kalau di sini dia masih on track ya karena masih panjang waktunya. Di sini adalah overdue ya, artinya dia waktunya sudah habis ya. Ya di sini kita bisa memantau proyek-proyek yang kita ingin apa istilahnya ingin monitoring ya. Kemudian secara keseluruhan di sini di pojok kanan, di sini pojok kanan atas juga ada
data terkait dengan berapa project yang tersisa, yang masih open, berapa yang in progress ya. In progress sesuai dengan ini ya, in progress ya, open. Nah ini open atau close. Nah ini ada di sini semua ya. Jadi data ini ada di sini ya, semua ke sini ya. Jadi total project di sini udah terdapat 30 yang sudah kita ketahui di sini. Ya di sini kita melihat total projectnya ada 30 ya. Jadi teman-teman misalkan ya, kalau ingin memiliki aplikasi ini sudah tahu ya betapa powerfulnya aplikasi ini ya. Jadi sangat bermanfaat untuk teman-teman men-tracking project teman-teman yang ada di dalam database teman-teman ya. Jadi ini akan memudahkan sekali. Kemudian di sini juga kita bisa menambahkan URL di sini ya. Ini misalkan main tasknya adalah kegiatan apa saja ya yang paling pokok yang akan dikerjakan ya untuk menyelesaikan project ini, itu disebut dengan main task ya. Kemudian di sini adalah RTF notes-nya adalah ketika kita sudah melakukan review ya, di sini RTF notes ya kita kasih adalah rich text format notes yang tadi di sini ya, RTF sini ya. Nah, di sini digunakan apabila ya ketika kita melakukan review. Di sini kan banyak project yang masih in progress statusnya. Nah, project yang in progress. Jadi kalau project-project ini masih dalam statusnya in progress, itu wajib kita lakukan review ya, apa yang dibutuhkan untuk membantu ya, sehingga project-project tersebut itu bisa dikendalikan dengan lebih cepat ya, atau ditangani dengan lebih cepat ya. Oke, sehingga penanganannya bisa lebih cepat lagi teman-teman ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita melihat ya keseluruhan daripada aktivitas atau ya progres daripada project tersebut ya. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini kan areanya kita pilih misalkan ya, kalau misalkan di sini tanda bintang artinya semuanya. Kalau kita ingin melihat semua status misalkan yang semua status dulu ya, seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat ya seluruh status daripada project tersebut ya. Ya, teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Jadi di sini all ini semuanya. Nah, statusnya juga semua ya. Jadi di sini ada 30 project. Nah, di sini ada 30, teman-teman bisa lihat. Di sini ada 30 ya. 30 project. Nah, kemudian sekarang kita mau memfilter misalkan ya. Kita ingin menampilkan yang sudah close saja ada berapa ya. Kita klik seperti ini. Nah, yang close saja di sini ditampilkan adalah sebanyak 12 ya di sini. Di sini ada 12. Nah, di sini kita lihat di sini yang udah close statusnya ada di sini ya. Total ada 12 ya. Kemudian sekarang kita ingin melihat ya, misalkan data yang lainnya, misalkan yang sudah in progress ya. Nah, search ada 7 ternyata teman-teman ya. Jadi sangat powerful sekali. In progress sudah ada 7 di sini ya. Sini kita lihat ini 7 ya. Ada 7 di sini. Nah, teman-teman sangat mudah sekali kita melihat di sini. Jadi kita bikin di sini menunya berupa pop up menu ya, pop up menu seperti ini. Ya, sehingga memudahkan kita dalam mengelola atau mengantisipasi atau mereview project-project yang ada. Kemudian di sini kita lihat sekarang show all lagi ya. Nah, kemudian kita melihat sekarang ini kalau engineering saja misalkan engineering tetapi yang sudah close ada berapa ya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini engineering ya di sini ya. Jadi sudah kita bagi khusus di sini adalah engineering saja yang sudah close ya. Ternyata baru ada 5 ya. Ya ada 5 ya teman-teman ya. Jadi ada 5 apa namanya departemen engineering ya, misalkan seperti itu yang sudah mengkluskan projectnya di sini ya. Jadi cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi sangat powerful sekali. Oke, jadi teman-teman harus bisa membuat yang seperti ini ya. Oke. Kemudian di sini edgingnya ya, edging ini sudah sama dengan ini ya. Edging ini adalah ibaratnya adalah usia daripada projectnya. Dari pertama kali dia di register, di sini edging yang dimaksudkan ya. Sini ya, edging ini. Tuh, saya kasih warna kuning aja. Edging ini adalah
sejak pertama kali dia didaftarkan sampai dia mencapai due date-nya ya, maksud kami sampai dia per hari ini ya, dia sudah 426 hari ya waktunya ya. Jadi total waktu sampai saat ini ya sudah menghabiskan waktu 426 hari ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan dia status sudah close, ini sebenarnya tidak diperlukan lagi ya kalau dia status sudah close ya. Artinya sama dengan kayak arsipnya di sini ya. Diarsipkan sudah sejak 426 hari yang lalu dia diregister ya. Oke teman-teman. Nah, di sini misalkan kalau kita mau menghapus juga sudah ada ininya ya. Jadi ada ya kan, kalau projectnya sudah mau kita hapus, dia akan seperti ini ya. Jadi sudah muncul ininya. Apa kita menekan yes atau no di sini ya. Di sini ada tadi penghapusannya. Nah, tinggal pilih saja ya. Nah, dalam hal ini kita hanya trial saja dan kita bikin no ya, sehingga dia akan kembali ke nomor 1. Oke, kemudian di bawah ini juga ada beberapa menu ya. Ya di sini ada show navigation, kemudian ada backup database. Ini membackup seluruh database yang ada ya, datanya saat ini persis kayak mengcopy ya, dari sebuah database, membuat duplikat sama persis dengan database yang sekarang ini. Misalkan file ini ada 30 project ya, begitu pas di copy ya persis apa yang ada saat ini, yang pada saat kita copy itu tercopy semuanya, seluruh database-nya ya, kayak menggunakan aplikasi copy paste saja ya. Kemudian open folder adalah di sini membuka lokasi daripada database ini ada di mana. Begitu kita klik, nanti dia akan muncul bahwa database ini tersimpan di sebuah folder apa gitu ya. Kemudian di sini ada find and replace. Oke, kita lihat saja dulu ya. Find and replace seperti ini munculnya. Nah, jadi kita bisa mencari informasi yang ada di ini ya. Seperti ini, coba kita cari. Ya, di sini kita lihat di sini whole field ya, kita cari any part of field ya di sini. Oke, dia sudah muncul di sini ada ya. Nah, di sini laser LED. Nah, ketemu ya. Oke. Kemudian ada relationship-nya juga di sini, ada dokumenter, design view, analyze, ya ada system object, form activities, form SQL dan sebagainya ya. Di sini juga ada form update. Kemudian ada di sini juga ada transfer ke Excel ya. Nah, ini juga adalah output bagaimana kita mentransfer data. Ya, misalkan kita pengen backup ya, atau mungkin kita mau kirim informasi di sini, kita mau lihat di dalam Excel ya. Nanti ini akan bisa ditransfer ke sini ya. Terserah ini formatnya mau ke dalam PDF, ini bisa ada beberapa macam pilihan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ini ada 10 jenis ini ya. Transfer format file yang akan kita bisa lakukan ya. Artinya seluruh informasi ini yang ada dalam tabel ini ya, dalam form ini sebenarnya adalah tabel ya. Itu akan tercopy dengan format yang kita butuhkan. Misalkan di sini kita formatnya adalah Excel, maka file ini akan tersimpan dalam format Excel. Oke, ya. Kemudian ya di sini juga ada informasi tambahan ya teman-teman. Di sini kita bikin di sini adalah misalkan namanya adalah knowledge base details ya. Kalau kita misalkan ya di dalam sebuah proyek itu ada informasi-informasi tambahan yang ingin kita tambahkan ya di dalam sebuah database. Jadi tambah informasi ya, misalkan ada berupa URL atau apa namanya di sini ya, di sini keterangannya. Jadi seluruh informasi tambahan itu di sini, misalkan dia linknya begini, linknya begitu dan sebagainya, sumber filenya ada di sini dan sebagainya, itu bisa kita langsung tambahkan di sini ya. Jadi ada knowledge base detailnya. Jadi kayak apa ya, informasi terkait ya, di mana informasi tersebut akan terkait dengan proyek yang sedang kita jalankan. Ya, jadi
dukungan informasi di sini sangat penting sekali untuk kita untuk kita tempatkan sebagai informasi pendukung atau informasi-informasi yang merupakan ya bagian daripada pengerjaan proyek ini. Ya bisa berupa lampiran ya. Meskipun di sini juga sudah ada ya, kita lihat di sini di attachment ini ya. Sebenarnya tidak hanya gambar di sini ya. Jadi di attachment ini bisa ada teks ya. Ada teks. Kemudian ada file. Ya, ada file. Filenya bisa doc ya. Doc. Kemudian XLS, Excel. Kemudian bisa juga PPT, PowerPoint. Dan jenis-jenis file lainnya termasuk database juga ya, HCCDB ya extensionnya. Jadi semua lampiran PDF juga bisa ya, Excel juga bisa ya tadi ya. Nah gitu teman-teman ya. Nah jadi akan sangat memudahkan kita ya di dalam menyelesaikan proyek-proyek kita ini. Nah contohnya seperti ini ya. Misalkan kita di sini kita lakukan hyperlink ya, misalkan di sini adalah capadola.com misalkan ya, bisa promosi aja ya. Jadi ini bisa dilinkkan langsung ke sebuah aplikasi atau web ya, dimana mungkin sumber informasi juga ada di dalam web ini ya. Jadi itu akan mendukung kita seperti itu teman-teman maksudnya ya, sehingga nanti ya semua kebutuhan untuk penanganan proyek ini ya itu sudah tertangani dengan maksimal ya. Sebenarnya ada beberapa hal lain lagi yang mungkin teman-teman harus ketahui ya, bahwa pekerjaan proyek juga itu dalam ininya kita perlu melakukan pivot ya, artinya pivot dalam tabelnya itu menjadi aplikasi selanjutnya ya. Jadi ada pivot table ya, dimana misalkan saya ingin melihat per departemen ini itu sudah berapa yang progresnya seperti apa itu bisa kita seperti di Excel ya, bisa kita sebenarnya dilihat juga di dalam database ini ya. Cuman saya belum tambahkan, tetapi di aplikasi yang terpisah itu sudah saya buatkan teman-teman ya, sudah saya dibuatkan ya, tinggal di-joinkan di sini saja ya. Termasuk juga ini ya tracking progress projectnya ya, kita bisa lakukan tracking secara terpisah ya. Tetapi untuk kali ini di sini kita hanya membahas tentang overview saja dulu ya. Jadi kita belum membahas tentang topik-topik bagaimana cara membuat database tersebut ya. Sehingga ini sebenarnya lebih ya tepatnya bagi mereka ya, para praktisi project management ya, lean manufacturing, Six Sigma ya, kemudian apalagi selainnya operation excellence, Lean Sigma ya dan sebagainya ya, atau orang quality, orang maintenance, itu bisa menggunakan aplikasi ini ya. Jadi semua teman-teman yang bekerja khususnya di manufacturing ataupun di lapangan ya, di kantor dan sebagainya bisa menggunakan aplikasi ini ya. Teman-teman kalau mau memiliki aplikasi ini, baik untuk sendiri, untuk kantor, untuk personal, dan untuk ya misalnya dimodifikasi ya, bisa menghubungi saya di nomor HP ini ya, 0812 7740 3909 ya. Ini ya teman-teman ya, di nomor ini ya. Kemudian ya teman-teman bisa lakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi sekiranya nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa juga konsultasi ke saya setelah memiliki database ini. Oke teman-teman, itu saja. Jangan lupa like dan subscribe ya, dan juga share ya, karena tanpa dukungan kalian, tanpa ada like dan subscribe dan juga share, maka artinya ya dukungan terhadap aplikasi-aplikasi yang kita buat di sini itu akan semakin baik ya. Kalau banyak dukungan, artinya
dengan dukungan dari teman-teman ya, kami juga akan lebih bersemangat lagi dalam membuat aplikasi-aplikasi yang terbaru, yang terbaik, khusus ya untuk tutorial, dan juga kami sharing kepada kalian semuanya. Oke teman-teman, sampai di sini overview untuk project management. Selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat ya aplikasi ini ya. Jadi misalkan seperti ini, bagaimana cara membuatnya, kemudian seperti ini ya, banyak lagi ya. Kemudian kita membuat seperti ini, bagaimana caranya nanti kita akan bahas ya di kesempatan yang lainnya. Mudah-mudahan nanti kita punya cukup waktu untuk melakukan pembahasan. Oke teman-teman, selamat belajar, selamat menikmati video-video yang lainnya. Semoga sukses. Sampai jumpa. Salam sukses buat kita semuanya.